Bayangkan kamu hidup di masa Nabi Muhammad, melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Mukjizat, perang, kemiskinan, dan kebenaran Islam yang turun perlahan. Lemah fisik, sering kelaparan, dan pakaian yang lusuh. Namun Nabi justru salah satu yang paling dekat dengannya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi justru lahir dari kemiskinan dan ketulusan. Abu Hurairah sebenarnya bernama Abdurrahman bin Sahr ad-Dazi. Ia berasal dari suku Daus di Yaman. Hidup sebagai orang biasa, tidak kaya, tidak punya kedudukan tinggi. Awalnya ia seorang penyembah berhala. Tapi ketika Islam datang ke Yaman, ia tertarik mendengar kabar tentang Nabi Muhammad. Ia lalu pergi ke Madinah, menemui Nabi, dan akhirnya memeluk Islam dengan hati yang sangat bersih. Sejak saat itu, Abu Hurairah memilih satu jalan dalam hidupnya. Mengikuti Nabi, dimanapun Nabi berada, ia ada di sana. Di rumah, di masjid, di saat berkumpul, bahkan di jalan-jalan Madinah. Abu Hurairah selalu berusaha dekat dengan beliau. Ia tidak bekerja berat seperti banyak sahabat lain, bukan karena malas, tapi karena ia memprioritaskan satu hal, mendengar hadis, menghafal, dan menulis dalam hatinya setiap kata Nabi. Karena itulah, Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Diperkirakan ia meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, jumlah yang sangat besar bila dibandingkan sahabat lain. Banyak ulama kemudian berkata, tanpa Abu Hurairah, isi kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan lainnya akan jauh lebih kosong. Ia seperti handphone hidup yang selalu menulis di memori tanpa mengenal lelah. Namun, bukan kehebatan ilmu yang membuat Abu Hurairah istimewa, tapi kesederhanaan dan kejujuran hatinya. Ia dikenal hidup sangat sederhana, bahkan sering kelaparan. Kadang-kadang ia hanya makan roti kering dan kurma, tapi tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah menuntut pangkat atau harta. Hanya satu, dekat dengan Nabi, dan menyebarkan ilmu yang ia dengar. Suatu hari, Nabi Muhammad memandang Abu Hurairah, lalu bersabda, "Sungguh Allah tidak memandang bentuk rupa kalian, dan tidak juga harta kalian, tetapi Dia melihat hati kalian." Kata-kata ini seperti cermin bagi Abu Hurairah. Ia memang tidak tampan, tidak kaya, tidak punya kedudukan, tapi hatinya bersih, cintanya pada Nabi kuat, dan tekadnya untuk menyebarkan hadis tidak pernah padam. Setelah Nabi wafat, Abu Hurairah tetap menjadi penjaga hadis umat. Ia berdiam di Madinah, lalu di Bahrain, dan kemudian di Taif, sambil terus mengajar dan meriwayatkan hadis kepada generasi setelah sahabat. Karena kejujuran dan kecermatannya, ia menjadi fondasi utama dalam kurikulum ilmu hadis sampai hari ini. Para ulama kemudian sangat mempercayai riwayat-riwayat yang datang darinya. Kalau nggak pengen ketinggalan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.